Wah, kabar mengejutkan. Sheikh Salman akhirnya berani mundur dari jabatan Presiden AFC. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Hanya hitungan jam, FIFA akhirnya angkat suara soal pertandingan kontroversial antara Bahrain lawan Indonesia. Kira-kira apa ya yang disampaikan FIFA? Sampai disaksikan dunia. Netizen Asia Tenggara juga dibikin geram dengan keputusan wasit yang untungkan Bahrain. Kecurangan yang sudah diprediksi sebelumnya. PSSI langsung layangkan surat ke AFC dan FIFA atas kecurangan wasit. Bisa bikin Bahrain didiskualifikasi kah? Simak penjelasannya dari channel ini hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA angkat suara atas gol telat Bahrain ke gawang Timnas Indonesia. FIFA akhirnya angkat bicara mengenai kontroversi yang terjadi dalam pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 ini menjadi sorotan besar setelah gol penyama kedudukan Bahrain terjadi di luar batas waktu tambahan yang seharusnya. Gol tersebut dicetak oleh Mohamed Marhoon pada menit ke-99, padahal waktu tambahan yang diberikan hanya sampai menit ke-96. Hal ini memicu spekulasi adanya kecurangan dalam pertandingan tersebut, terutama karena wasit yang memimpin pertandingan Ahmed Abu Bakar Al-Kaf berasal dari Oman, negara tetangga Bahrain. Banyak pihak mempertanyakan netralitas wasit, mengingat beberapa keputusan di lapangan dianggap merugikan Timnas Indonesia. Salah satu momen krusial adalah ketika Bahrain mendapat tendangan bebas yang akhirnya menghasilkan gol pertama mereka. Wasit dianggap sering memberikan keputusan yang kontroversial, termasuk memperpanjang waktu tambahan yang memunculkan gol di menit ke-99. FIFA dalam ulasannya menyebut bahwa pertandingan ini diwarnai oleh drama pada akhir laga. Mohamed Marhoon mencetak gol penyeimbang di menit ke-99 untuk menyelamatkan Bahrain dari kekalahan, demikian tulis FIFA. Organisasi sepak bola dunia tersebut juga menyoroti kualitas permainan kedua tim dengan Indonesia sempat unggul 2-1 melalui gol Rafael Struijk sebelum akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan. Di sisi lain banyak yang mencurigai adanya pengaruh dari posisi ketua AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang juga berasal dari Bahrain. Spekulasi muncul bahwa Bahrain ingin melihat negaranya tampil di Piala Dunia 2026 sehingga dugaan adanya pengaturan pertandingan mencuat di kalangan para pendukung Indonesia. Reaksi dari para penonton pun beragam dengan banyak yang merasa kecewa atas hasil tersebut. Ini benar-benar mencurigakan bagaimana bisa gol terjadi setelah waktu tambahan habis. Sangat tidak adil untuk Indonesia, tulis salah satu pengguna media sosial. Beberapa penggemar lain juga mempertanyakan mengapa wasit dari negara tetangga Bahrain yang memimpin pertandingan penting tersebut. Mereka berharap FIFA bisa menindak tegas dan memberikan penjelasan yang lebih transparan atas kejadian ini. Sheikh Salman berani mundur dari jabatan Presiden AFC. Setelah serangkaian kontroversi yang melibatkan negaranya, banyak pihak berharap agar Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, segera mundur dari jabatannya. Sheikh Salman yang telah menjabat sebagai Presiden AFC sejak 2013, semakin menjadi sorotan setelah insiden dalam pertandingan Bahrain melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan yang digelar pada 10 Oktober 2024, wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, memimpin dengan keputusan-keputusan yang dianggap berat sebelah, terutama dalam perpanjangan waktu yang kontroversial. Tidak hanya itu, kecurangan yang melibatkan negaranya bukanlah hal yang baru. Pada pertandingan sebelumnya melawan Australia, Bahrain juga diduga diuntungkan oleh keputusan wasit setelah salah satu pemain timnas Australia mendapatkan kartu merah secara kontroversial. Selain itu, supporter Bahrain juga membuat keributan ketika membawa laser dan mengarahkannya ke pemain timnas Jepang dalam pertandingan sebelumnya.
Hingga kini AFC di bawah kepemimpinan Sheikh Salman belum mengambil tindakan tegas terhadap insiden tersebut yang memunculkan keraguan besar atas integritas dan netralitas AFC dalam mengawasi sepak bola di Asia. Bagi banyak supporter, ini menjadi pukulan telak bagi citra AFC dan Sheikh Salman sendiri. Mereka beranggapan bahwa Sheikh Salman seharusnya merasa malu atas kecurangan yang melibatkan negaranya dan sebaiknya mundur dari posisinya sebagai presiden AFC. Kredibilitasnya sebagai pemimpin AFC dinilai telah tercoreng oleh berbagai kejadian ini, dan supporter berharap bahwa FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia dapat melakukan penyelidikan yang lebih independen. Mundurnya Sheikh Salman dari jabatannya bisa menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan integritas sepak bola di Asia. Banyak penggemar sepak bola juga berharap bahwa penggantian kepemimpinan di AFC dapat membawa perubahan yang lebih baik dan memastikan bahwa pertandingan di masa depan dipimpin dengan adil, tanpa ada kepentingan tersembunyi dari negara tertentu. Netizen pun ikut memberikan pendapat mereka terkait hal ini. Kalau masih Sheikh Salman yang pimpin AFC, jangan harap ada perubahan. Pasti negara-negara Arab yang diuntungkan, tulis salah satu pengguna media sosial. Presiden AFC seharusnya malu. Negara sendiri dibantu wasit terus, ini olahraga atau politik, kata netizen lainnya. Ada juga yang menegaskan ini udah keterlaluan. Bukan hanya Indonesia, tapi negara lain juga dirugikan. FIFA harus bertindak tegas. Supporter sepak bola Asia kini berharap ada tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap AFC dan menjaga semangat fair play di setiap pertandingan. PSSI langsung kirim surat protes ke AFC dan FIFA. PSSI memastikan akan segera mengirimkan surat protes resmi kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Surat ini diajukan sebagai respons atas berbagai keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit asal Oman, Ahmed Abu Bakar Al-Kaf, yang memimpin laga tersebut. Pertandingan ini digelar di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 dan penuh dengan momen-momen yang merugikan Indonesia, terutama di akhir pertandingan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dalam pernyataannya kepada media, termasuk bolasport.com, mengungkapkan bahwa PSSI merasa sangat kesal dengan kinerja wasit. Menurut Arya, salah satu hal yang paling mengecewakan adalah keputusan wasit yang tidak meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan meskipun waktu tambahan telah habis. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit, namun pada kenyataannya pertandingan terus berlanjut hingga menit ke-99, di mana Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya. Ia juga menegaskan bahwa PSSI akan segera mengajukan surat protes resmi ke FIFA untuk menyoroti masalah ini. Arya menambahkan bahwa PSSI melihat ada unsur ketidakadilan dalam keputusan wasit, terutama terkait dengan tambahan waktu yang diberikan di luar batas yang seharusnya. Bagi PSSI, hal ini bukan hanya sekadar kekalahan dalam pertandingan, tetapi juga menyangkut prinsip fair play dan integritas dalam sepak bola. Dengan mengajukan surat protes ini, PSSI berharap agar FIFA dan AFC dapat menindaklanjuti kasus ini secara serius dan memberikan penjelasan serta tindakan tegas terhadap wasit yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Surat protes ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang, terutama dalam laga-laga internasional yang melibatkan Timnas Indonesia. Para penggemar sepak bola di Indonesia pun menunggu hasil dari langkah yang diambil oleh PSSI ini dengan harapan keadilan dalam pertandingan bisa ditegakkan. Presiden AFC berasal dari Bahrain, netizen ragu laporan Indonesia diusut. Setelah pertandingan dramatis antara Timnas Indonesia dan Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2, para supporter Timnas Indonesia mulai meragukan apakah AFC akan benar-benar mengusut dugaan kecurangan yang terjadi. Banyak pendukung Indonesia yang merasa kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf yang berasal dari Oman. Wasit ini menjadi sorotan utama karena beberapa keputusan kontroversialnya yang diduga menguntungkan Bahrain.
Salah satu momen yang paling mencolok adalah ketika dia membiarkan pertandingan berlanjut hingga menit ke-99 meskipun waktu tambahan hanya 6 menit. Pada menit ke-99 itulah Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang yang memicu protes keras dari timnas Indonesia. Keraguan para supporter semakin kuat karena Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain. Banyak yang beranggapan bahwa dengan posisi ini, laporan protes yang diajukan oleh PSSI mungkin tidak akan ditindaklanjuti dengan serius. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, telah memastikan bahwa pihaknya akan mengirim surat protes resmi ke AFC terkait keputusan wasit. Namun, para pendukung masih pesimis apakah langkah ini akan membuahkan hasil yang adil. Kekhawatiran bahwa laporan ini akan diabaikan semakin diperkuat oleh sejarah sepak bola di Asia, di mana seringkali keputusan-keputusan yang merugikan tim dari luar Jazirah Arab kerap terjadi. Beberapa penggemar bahkan membandingkan situasi ini dengan apa yang terjadi pada Qatar saat memenangkan Piala Asia beberapa tahun lalu sebagai tuan rumah, di mana ada banyak spekulasi tentang keputusan-keputusan wasit yang menguntungkan tim tersebut. Komentar dari netizen menggambarkan pesimisme yang mendalam. Bau-baunya bakal jadi Qatar jilid 2 nih, gimana pun caranya Bahrain harus lolos, tulis seorang pengguna media sosial. Lainnya menambahkan main di Jazirah Arab lawannya, Jazirah Arab wasitnya juga dari Jazirah Arab, paket komplet. Banyak supporter yang bahkan menyarankan agar PSSI langsung mengajukan protes ke FIFA, alih-alih hanya melalui AFC. Mereka merasa bahwa hanya dengan melibatkan FIFA, ada kemungkinan keadilan bisa ditegakkan. Langsung ke FIFA aja, nggak usah lewat AFC, ujar seorang supporter yang frustasi. Reaksi penonton ini mencerminkan betapa besarnya rasa frustrasi terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh timnas Indonesia, dan mereka berharap ada kejelasan serta tindakan tegas dari otoritas sepak bola internasional. Reaksi geram supporter Asia Tenggara soal hasil imbang timnas Indonesia lawan Bahrain. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dalam laga antara timnas Indonesia dan Bahrain pada Jumat 10 November 2024 memicu reaksi geram dari para supporter sepak bola Asia Tenggara. Hasil imbang 2-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain menyisakan rasa pahit bagi pendukung timnas Indonesia. Banyak netizen yang menilai keputusan wasit asal Oman tersebut sangat kontroversial dan cenderung berpihak pada tuan rumah, Bahrain. Sejak awal pertandingan, timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong menunjukkan performa yang menjanjikan. Meski tertinggal lebih dulu melalui gol tendangan bebas Mohamed Marhoon di menit ke-15, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir melalui Ragnar Oratmangoen. Meski sempat diperiksa oleh VAR, gol tersebut akhirnya disahkan. Pada babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif dan mendominasi permainan. Gol spektakuler dari Rafael Struijk pada menit ke-74 membuat Garuda unggul 2-1. Sayangnya, ketika kemenangan sudah hampir di tangan, insiden kontroversial terjadi. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit, tetapi anehnya pertandingan terus berlanjut hingga menit ke-99. Di saat inilah Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang, lagi-lagi melalui Mohamed Marhoon. Kekecewaan semakin memuncak ketika wasit Ahmed Alkaf langsung meniup peluit, tanda berakhirnya pertandingan setelah gol tersebut yang memunculkan dugaan bahwa wasit sengaja menunggu Bahrain mencetak gol sebelum mengakhiri laga. Netizen Asia Tenggara pun ramai-ramai mengungkapkan ketidakpuasan mereka di media sosial. Selamat Indonesia, Anda bermain sangat baik tapi benar-benar dirampok oleh wasit, ungkap salah satu netizen. Sementara yang lain berkomentar, tambahan waktu 6 menit tapi wasit biarkan sampai 9 menit. Jika Bahrain belum mencetak gol, mungkin pertandingan akan terus berlanjut sampai 30 menit. Reaksi dari penggemar sepak bola Vietnam, Irak, hingga Malaysia juga mendukung timnas Indonesia. Kasihan Indonesia, Anda bermain bagus, tapi wasit dan keberuntungan tidak berpihak. Semoga lebih baik di pertandingan berikutnya, tulis seorang fans sepak bola dari Vietnam. Indonesia layak menang dan tampil sangat baik di grup yang sulit.
Semoga sukses terus dan kami mendukungmu dari Irak, ungkap netizen lainnya. Kemarahan terhadap kecurangan wasit menjadi perbincangan hangat, namun dukungan untuk timnas Indonesia juga terus mengalir. Supporter berharap Garuda bisa bangkit di laga-laga berikutnya dan memperjuangkan tiket ke Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia usai dirampok wasit. Timnas Indonesia berhasil menambah poin dalam ranking FIFA meski ditahan imbang secara kontroversial oleh Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil akhir 2-2 pada pertandingan tersebut memberikan Indonesia tambahan 4,39 poin di ranking FIFA. Namun sayangnya meskipun ada peningkatan poin, posisi Indonesia tetap berada di peringkat 129 dunia. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain yang digelar di markas Bahrain diwarnai oleh keputusan-keputusan kontroversial dari wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Indonesia sebenarnya hampir mengamankan kemenangan setelah unggul 2-1 hingga menit-menit terakhir. Namun insiden yang mengundang banyak kritik terjadi saat wasit membiarkan pertandingan berjalan hingga menit ke-99 melebihi waktu tambahan yang sebelumnya ditetapkan, yaitu 6 menit. Pada menit ke-99, Mohamed Marhoon mencetak gol penyama kedudukan untuk Bahrain yang membuat skor menjadi 2-2. Reaksi keras muncul dari para pemain, ofisial, dan supporter timnas Indonesia. Mereka merasa dirugikan oleh kepemimpinan wasit yang dinilai berat sebelah dan tidak adil. PSSI pun merespons dengan mengajukan protes resmi ke AFC. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa mereka akan mengirim surat protes karena merasa wasit memperpanjang waktu pertandingan secara tidak wajar hingga Bahrain mencetak gol penyama kedudukan. Di sisi lain, meskipun Bahrain berhasil meraih hasil imbang di laga tersebut, tim asuhan Dragan Talajic mengalami penurunan signifikan di ranking FIFA. Bahrain kehilangan 4,39 poin dan turun 2 posisi dari peringkat 76 ke 78 dunia. Ini menjadi ironi bagi Bahrain yang diuntungkan oleh keputusan wasit, namun tetap mengalami kemunduran dalam ranking FIFA. Selanjutnya, timnas Indonesia akan berjuang dalam laga kualifikasi berikutnya melawan Cina di Stadion Qingdao pada 15 Oktober. Pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kembali memperbaiki posisi di ranking FIFA dan membuktikan kualitas mereka setelah insiden kontroversial di Bahrain. Supporter Garuda berharap kemenangan bisa diraih untuk menambah poin di klasemen dan memperkuat peluang menuju Piala Dunia 2026. FIFA tindak tegas wasit yang kontroversial. FIFA seringkali harus mengambil tindakan tegas terhadap wasit yang melakukan kecurangan atau dianggap tidak adil selama pertandingan, terutama dalam laga-laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Dalam beberapa kasus, wasit yang terbukti melakukan kesalahan atau kecurangan berat dapat diberikan hukuman oleh FIFA, mulai dari skorsing hingga larangan memimpin pertandingan internasional. Salah satu contohnya adalah wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, yang memimpin laga antara Indonesia dan Bahrain pada 11 Oktober 2024 yang berakhir kontroversial. Selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, Indonesia hampir meraih kemenangan dengan skor 2-1. Namun di menit-menit terakhir, Alkaf memperpanjang waktu tambahan hingga melebihi waktu yang seharusnya. Pada menit 99, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan dan ini memicu protes besar dari pendukung Indonesia yang menilai keputusan tersebut tidak adil dan cenderung memihak. Ini bukan pertama kalinya Alkaf terlibat dalam kontroversi. Sebelumnya, wasit ini juga menjadi sorotan dalam pertandingan antara Arab Saudi dan Thailand di Piala Asia U23 2020, di mana keputusan yang ia buat sangat menguntungkan Arab Saudi, yang akhirnya memenangkan pertandingan tersebut melalui penalti kontroversial. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi di dunia sepak bola dan FIFA telah mengambil tindakan terhadap beberapa wasit yang terbukti bersalah. Contoh lainnya termasuk wasit yang memimpin laga antara Qatar dan India pada kualifikasi Piala Dunia 2026.
di mana keputusan kontroversial terkait gol yang jelas sudah melewati garis membuat India tersingkir dari kompetisi. Para penggemar menganggap keputusan tersebut sebagai kecurangan terang-terangan dan mengecam wasit yang bersangkutan di media sosial. FIFA selalu berusaha menjaga integritas pertandingan dengan menginvestigasi setiap insiden kecurangan yang dilaporkan, dan wasit yang terbukti melakukan pelanggaran berat bisa mendapatkan hukuman serius termasuk pencopotan dari daftar wasit internasional. Pelajaran penting usai Indonesia tahan imbang Bahrain. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Bahrain dengan skor 2-2 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski hasil ini cukup baik, ada banyak pelajaran penting yang dapat dipetik dari laga tersebut, terutama dalam hal strategi permainan, konsistensi pertahanan, dan kontrol emosi di lapangan. Pertama, pressing tinggi dari Bahrain menjadi tantangan besar bagi Indonesia sepanjang pertandingan. Taktik ini memaksa para pemain Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan dan menguasai bola. Strategi ini sangat efektif dan timnas Indonesia perlu memperbaiki cara mereka menghadapi tim yang mengandalkan taktik pressing tinggi. Pelajaran penting dari aspek ini adalah perlunya penanganan yang lebih baik terhadap tekanan lawan di lapangan, terutama di pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Kedua, efisiensi timnas Indonesia dalam memanfaatkan peluang layak mendapatkan apresiasi. Meski kesulitan menciptakan banyak peluang, skuad Garuda mampu memanfaatkan dua kesempatan penting untuk mencetak gol. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk sukses memaksimalkan peluang mereka, menunjukkan efektivitas yang tinggi di lini serang. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah peluang sedikit, fokus pada penyelesaian akhir sangat penting. Ketiga, masalah besar yang dihadapi timnas Indonesia di pertandingan ini adalah celah di lini pertahanan, terutama dalam menghadapi bola mati. Gol penyeimbang Bahrain yang terjadi di masa injury time datang dari skema sepak pojok yang tidak diantisipasi dengan baik oleh para bek Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam mengatasi set piece lawan dan pertahanan bola udara. Selain faktor teknis, konsentrasi juga menjadi pelajaran penting di laga ini. Timnas Indonesia kehilangan fokus di menit-menit terakhir yang pada akhirnya membuat kemenangan di depan mata berubah menjadi hasil imbang. Penting bagi para pemain untuk tetap fokus dan mempertahankan intensitas hingga wasit meniup peluit panjang. Kepemimpinan wasit juga menjadi sorotan dalam pertandingan ini. Ahmed Alkaf, wasit asal Oman, dikritik karena memperpanjang waktu injury time hingga 9 menit lebih lama dari yang seharusnya. Kontroversi ini memicu protes dari pihak Indonesia yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit tersebut. Hal ini menjadi pengingat bahwa faktor eksternal seperti keputusan wasit juga dapat memengaruhi hasil pertandingan dan tim harus siap untuk menghadapi situasi tersebut. Secara keseluruhan, meskipun hasil imbang ini mengecewakan, timnas Indonesia mendapatkan banyak pelajaran berharga yang dapat dijadikan bekal untuk pertandingan selanjutnya, terutama dalam hal strategi, mentalitas, dan konsentrasi di lapangan.